Pengalaman ketemu Nyi Roro Kidul saat nginep di villa pinggir pantai yang ada di Jawa Timur. Hai, kenalin, nama aku Yuni, biasanya ngonten kuliner di akun Galeri Yuni. Nah, kali ini tuh aku mau share cerita yang gak akan terlupakan sampai sekarang. Ini tuh terjadi 2017 yang lalu. Buat kalian yang suka cerita-cerita horor bisa disimak, tapi kalau enggak bisa buat lucu-lucuan aja. Jadi ceritaku ini latar waktunya tuh tahun 2017 yang lalu. Hampir 9 tahun yang lalu, aku masih ingat sampai sekarang karena emang semerinding itu. Singkat cerita, tahun 2017 yang lalu aku diajak kakakku dan keluarganya untuk liburan ke pantai. Aku bareng adikku ya, jadi berdua gitu. Kakakku 4, jadi totalnya tuh 6 orang. Kita berangkatlah ke pantai yang kita tuju. Tujuan pertama, kita sampai di sana sekitar jam 9.10. Seperti orang liburan ke pantai pada umumnya, kita piknik, makan di sana, main air, naik wahana ATV dan lain-lain. Kita seneng-seneng sampai sekitar jam 2-an. Karena mobil yang dipakai ini adalah mobil sewaan, kakakku bilang ini sayangnya kalau cuma setengah hari kita liburannya. Akhirnya kakakku mutusin buat lanjut ke pantai kota lainnya yang masih deket-deket aja dari situ, jarak 2-3 jaman. Karena nyampainya kita di situ sore hari, kita belum sempet explore pantainya. Setelah parkir kita cuma beli baju dan makan. Akhirnya kakakku mutusin buat nginep di villa pinggir pantai. Nah, kakakku tuh sewa 2 kamar. Awalnya tuh pengennya tuh 3 orang. Kamarnya itu mencar-mencar gitu loh. Ada 3 di sana, 3 di sana, 2 di sana kayak gitu. Nah, setelah itu kita langsung menuju kamar masing-masing ya. Kamarnya itu di situ ada 3 baris gitu. Kamar A, B, dan C. Tapi kita nggak sebelah-sebelahan ya. Aku tuh di A, yang B itu entah kosong atau ada isinya, dan kakakku tuh di C. Aku jalan lah sama adikku sama ponakanku ke kamarku yang A itu tadi. Tapi anehnya di depan itu udah ada tulisan reserve gitu loh, tulisan reserve di kaca gitu, udah terlihat gitu. Tapi kan aku bawa kuncinya, jadi aku karena udah capek banget nggak aku permasalahin, aku langsung masuk aja. Layout kamarnya itu ada kamar mandi di bagian belakang sini. Abis itu terus tempat tidurnya di sebelahnya gitu ya. Karena udah capek banget, akhirnya kita mandi, aku mandi, adikku mandi, kita gantian gitu. Tapi ponakanku yang satu ini yang ikut aku, kita kan bertiga kan. Nah, dia pengen tidur bareng, dia pengen pindah ke babaknya. Aku nggak tahu kenapa dia pindah, mungkin dia udah nggak nyaman apa. Emang suasananya tuh sepi banget ya, udah krik-krik banget, kayak ada yang nggak enak gitu. Isya, adikku tuh udah tertidur karena emang secapek itu main. Kalian tahu kan, main di pantai, main lari-larian dan lain-lain sebagainya. Karena di tempat baru sepertinya aku susah untuk tidur ya. Akhirnya aku cuma main HP sebentar. Terus kayak menutup gorden. Karena di depannya villa itu ada semacam patung gitu. Sedikit parno ya. Gak berselang lama akhirnya aku juga tertidur karena emang capek sih. Nah, tengah malam sekitar jam 2-an aku tuh dengar suara langkah dengan gelang kaki. Suara langkah dengan gelang kaki. Ada cerik tuh pelan banget dari kamar mandi. Aku tuh antara bangun dan gak bangun ya, tapi udah tervisualisasi kalau yang jalan kaki itu adalah seorang wanita, cewek. Dia tuh gak pakai alas kaki, tapi pakai gelang gitu ya. Terus bawahnya tuh pakai rok kayak jari gitu. Terus dia pakai kemben segini, pakai mahkota, sama pakai selendang warna hijau mupus. Ijonya tuh hijau kayak daun pisang yang masih muda. Di jalan pelan sambil nyanyi. Nyanyinya tuh juga pelan, nyanyinya tuh gini. Aku tuh masih ingat banget dia nyanyinya tuh gini. Tak tandur pari, jebol dukule, suket teki. Itu benar-benar ya ampun, itu merinding sebadan-badan. Dan itu masih jalan menuju ke arahku. Cerik sambil nyanyi ya dia. Cerik gitu. Aku duduk. Pas waktu deket dia, suaranya semakin deket, aku tuh mau nengok. Tapi sini belakang kepala, belakang sini tuh, ini tuh panas banget. Aku panas, ini belakang leher ini panas banget. Pas waktu aku mau nengok ke sana, karena kan sumber suaranya ada di sana ya. Pas aku bisa nengok, itu nggak ada apa-apa.
aku tuh antara takut dan gak takut karena itu ada adekku kan di sampingku. Tapi adekku tuh tidurnya pules banget. Aku mau bangun itu gak tega, itu pules banget. Terus akhirnya aku cek lah di kamar mandi karena aku tuh penasaran banget. Nggak ada apa-apa dan setelah itu aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku mutusin buat main HP. Itu nggak ada wifi, nggak ada sinyal karena di pinggir pantai banget. Sampai pagi aku tuh nggak bisa tidur. Akhirnya pagi setelah sarapan aku ceritain, kita explore pantainya. Aku ceritain ke kakak iparku yang cowok, "Mas, aku tadi semalam mimpi ini loh." Terus masku bilang, "Katanya kalau mimpi kayak gitu akan ada rezeki." Aku bilang, aku kan emang orangnya percaya nggak percaya ya, meskipun setelah itu aku bilang kalau dapat rezeki banyak alhamdulillah amin aja, kalau baik-baik amin. Aku tuh cerita itu tuh mimpi ke kakak iparku karena aku tuh nggak yakin antara aku tuh bangun atau tidur, tapi itu aku bangun setelahnya gitu loh, sampai nggak bisa tidur. Tapi setelah itu ya udah aku main seperti biasa di pantai, tapi nggak mandi ya, cuma main di pantai dan lain-lain. Ya udah kita pulang seperti biasanya. Aku di rumah aku ceritain ke keluargaku, ke ibuku, ke Pak Lekku. Kalau kata Pak Lekku yang katanya beliau adalah ini orang pinter gitu ya, aku kan punya keluarga yang paranormal gitu. Aku tanya, "Kamu jangan lagi main ke pantai ya, takut dibawa," kayak gitu. Karena aku tuh masih penasaran kenapa kok aku ngalamin kayak gitu. Akhirnya aku searching kan, aku cari-cari, itu bener kan Nyi Roro Kidul bukan sih? Ternyata pantai yang aku kunjungin itu konon katanya adalah gerbang mistisnya Ratu Laut Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul gitu katanya. Aku nggak tahu ya, percaya aku nggak tahu, itu menurut informasi yang aku dapet. Setelah beberapa tahun kejadian itu, aku juga baru kemarin-kemarin ini nyari kenapa sih itu terjadi, dan aku juga masih nggak tahu kenapa. Aku search, katanya Nyi Roro Kidul ini suka sama beberapa orang dengan weton-weton tertentu, dan aku emang salah satu weton yang cukup sakral gitu loh. Ternyata kayak gitu. Tapi setelah itu gak ada kejadiannya apa-apa sih, udah gitu aja. Gimana menurut kalian, itu sosok Nyi Roro Kidul bukan sih kalau menurut kalian? Atau ya cuma bunga tidur aja ya? Kata ibuku ya mungkin itu kembang tidur, tapi itu menurutku nyata banget. Gimana menurut pendapat kalian? Ini sosok beliau bukan sih gitu loh. Yuk share pendapat kalian.